Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sabi pun. Ya pun. Yang terhormat Kak Putri Septiarini selaku pemateri dalam acara Notif Inovasi Positif pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum Himasakta FKIP Unila periode 2022, Kak Hafid Al-Zain beserta jajarannya, serta seluruh anggota Divisi Himasakta FKIP Unila 2022. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara Notif malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Salawat teriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga karena seringnya kita bersalawat, kita bisa menjadi umat yang dirindukan beliau dan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lima Andini dari Program Studi Pendidikan Biologi yang akan memandu acara Inovasi Positif dengan tema Berdikari, berkenalan dengan karakter diri. Sebelum memasuki acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, doa. Dan yang terakhir, penutup. Selanjutnya memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Rayanda. Kepada Saudara Rayanda, saya persilahkan. Cek, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Rayanda. Ya, terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi hadirin yang ingin menyimak, dan dipersilakan untuk membuka surat Al-A'la ayat 1 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada saudara Anda. Semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang selanjutnya yakni sambutan yang akan diwakili oleh Kak Eka. Kepada Kak Eka, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan. Sebelumnya, mohon maaf karena saya tidak on cam karena sedang di kampung. Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Tabi pun. Ya tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya teman-teman, pada malam minggu ini sebelum kita mulai nih acaranya, untuk mematik semangat kita, sambut seruan hangat khas Himasakta dari saya. Maju Himasakta. Maju Himasakta. Oke, terima kasih semuanya. Sebelumnya, yang terhormat Mbak Putri Septiarini selaku materi notif pada malam hari ini, dan yang saya banggakan peserta notif kedua yang hadir pada malam hari ini, yang insya Allah semuanya selalu dalam keadaan berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu melalui Zoom meeting ini untuk menghadiri acara notif yang kedua. Yang insya Allah pada malam hari ini kita ditemani nih sama Mbak Putri, yang misalnya malam minggu nih biasanya nggak punya doi gitu kan, malam ini kita bisa dengarkan dan dapatkan ilmu dari Mbak Putri. Salawat beserta salam, marilah kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kerabatnya. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Amin ya robbal alamin. Yang pertama, di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Putri Septiarini yang telah bersedia untuk menjadi pemateri notif kedua pada malam hari ini. Di mana Mbak Putri ini merupakan Sekretaris Divisi Kaderisasi periode 2020, dan tentunya Mbak Putri ini sudah banyak pengalamannya gitu ya dalam dunia pengkaderan. Kemudian tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk para peserta yang sangat berantusias dan semangat nih untuk mengikuti notif yang kedua pada malam hari ini. Semoga semangat kita semua dan waktu yang kita luangkan pada malam hari ini dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam hari ini kita akan melaksanakan notif yang kedua nih, di mana notif atau inovasi positif merupakan salah satu program kerja dari Divisi Kaderisasi, yang di mana program kerja ini tentunya bertujuan untuk memberikan inovasi-inovasi yang positif dan memberikan pembelajaran-pembelajaran yang membuat kita berprogres ke arah yang positif, dan juga membuat waktu kita menjadi produktif. Apalagi di malam minggu nih ya, di mana biasanya orang-orang pada malam mingguan, pada main-main gitu kan, main keluar. Tapi di sini kita menggunakan waktu kita ini untuk produktif dan mendapatkan ilmu gitu, mencari ilmu dari Progja Notif ini. Jadi malam ini kita bisa belajar gitu ya, sekaligus berprogres ke arah yang positif, karena tentunya kita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, kita harus selalu berusaha menjadi pribadi yang baik sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di notif yang kedua ini kita akan sama-sama belajar untuk mengenal karakter diri. Mengenal karakter diri itu merupakan hal yang sangat penting ya bagi kita, karena tentunya dengan kita dapat mengenali karakter diri kita tuh jadi tahu gitu, kalau kita harus bersikap seperti apa dan kita bisa ditempatkan di lingkungan yang seperti apa ketika bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi dengan mengikuti notif kedua pada malam hari ini,
harapannya teman-teman semua dapat lebih mengenal lagi nih karakter diri teman-teman dan nantinya teman-teman nggak bingung lagi kalau ditanya mengenai karakter diri teman-teman semuanya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Eka yang telah memberikan sambutan. Acara yang selanjutnya yakni acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Saudari Rafifah Putri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai acara pada malam hari ini, sambutan seru hangat dari saya, Maju Himasakta. Maju Himasakta. Nah, sebelum ke acara selanjutnya, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rafa Putri Azahra dari Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 21 yang insya Allah akan melanjutkan rangkaian acara pada malam hari ini. Mengingatkan kembali kepada teman-teman semua yang belum menghidupkan kamera, dapat mengaktifkan kamera terlebih dahulu, serta diharapkan kepada teman-teman semua dapat mengikuti acara notif, yaitu inovasi positif dari awal sampai akhir. Nah, sebelum itu, izinkan kami di sini untuk mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang belum menghidupkan kamera, dapat menghidupkan kamera terlebih dahulu. Yuk, yang belum on cam, yuk bisa on cam terlebih dahulu. Dan untuk petugas pengambilan gambar harap bersiap-siap. Apakah sudah on cam semua? Mungkin langsung saja ya. Di sini saya akan memandu pengambilan gambar terlebih dahulu. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Sebelum itu, izinkan saya di sini menyapa Kak Putri Septiarini. Apakah Kak Putri Septiarini sudah bergabung di ruang Zoom ini? Sudah bergabung. Halo Kak, selamat malam. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik nih Mbak Rafifah. Wah, sama-sama kimia ya kita ya. Iya Kak, alhamdulillah senang sekali mendengarnya. Baik, sebelumnya pada teman-teman semua, izinkan saya di sini untuk menyampaikan CV singkat dari beliau. Baik, kepada petugas share screen, mungkin silakan. Baik, CV dari beliau yaitu nama Putri Septiarini, tempat tanggal lahir, Gedung Tataan 22 September tahun 2000. Untuk alamatnya ada di Jalan Syuhada nomor 4, Desa Bagelan, Kecamatan Gedung Tataan, Pesawaran. Nah, beliau juga memiliki moto, muda semangat, muda bermanfaat. Wah nih, para pemuda, di sini kita kan masih muda nih. Jadi ya, untuk para pemuda, ayo kita bersemangat dan memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, adapun riwayat pendidikan beliau dari tahun 2006 sampai 2012, beliau capai SDN 1 di Bagelan. Dari tahun 2013 sampai 2015, beliau SMPN 1 Gedong Tataan, serta 2016 sampai 2018, beliau berpendidikan di SMAN 1 Gedong Tataan. Dan dari tahun 2018 sampai sekarang, beliau menempuh pendidikan kimia di Universitas Lampung. Adapun beberapa pengalaman organisasi beliau, yaitu dari tahun 2019, beliau menjadi Sekretaris Umum Fosmaki
dan Sekretaris Departemen PSDM IKAM Pesawaran. Serta tahun 2020, beliau menjadi Sekretaris Divisi Kaderisasi Himasakta Kabinet Inisiator Perubahan. Serta yang terakhir, di tahun 2021, beliau menjadi Sekretaris Dinas PSDM BEM FKIP Kabinet Serasan Saandanan. Yang selanjutnya, beliau juga mengikuti beberapa pelatihan. Yang pertama, yaitu LKMMTD Himasakta tahun 2018. Yang kedua, LKMMTM Birohmah di tahun 2019. Dan selanjutnya yang ketiga, beliau mengikuti pelatihan Sekolah Politik BEM UKBM Unila 2020. Serta yang terakhir, beliau mengikuti Salman Spiritual Class atau SSC Kaderisasi Salman ITB 2021. Nah, di sini pun beliau memiliki banyak sekali prestasi, yang diantaranya yaitu mendapatkan juara 2 OSN Kimia tingkat Kabupaten Pesawaran. Dan yang lainnya, teman-teman bisa kita lihat sendiri di dalam layar. Mungkin itu pembacaan CV singkat dari pemateri pada malam hari ini. Langsung saja, baik kepada narasumber yang sudah hadir bersama kita, kepada teman-teman disilahkan simak dengan baik materi yang dipaparkan, dan juga silahkan mengajukan pertanyaan, baik lewat kolom chat yang tersedia atau dengan menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mikrofon yang telah disediakan nanti. Baik, tak perlu berlama-lama, marilah kita bersama memaparkan dari materi dari narasumber kita. Kepada Kak Putri Septiarini, disilakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Moderator, Mbak Rafifah. Boleh minta tolong di-share screen dulu, petugas. Oke, kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih, baru beberapa orang yang on cam ya, belum terlihat semua. Mungkin bisa nih membersamai materi pada malam hari ini dengan menghadirkan ya, hadir penuh sadar utuh untuk mendengarkan materi yang akan saya sampaikan nanti. Oke, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya diundang ya, pertama kalinya di Keluarga Biru Himasakta gitu, kembali hadir dalam keadaan yang berbeda gitu ya, dimana saya sekarang sudah semester 8 gitu. Artinya hari ini yang menjadi pimpinan Himasakta adalah adik-adik saya dulu ketika mereka eksmut gitu ya, sekarang sudah jadi pimpinan. Masya Allah, saya cukup terharu gitu ya ketika kembali lagi ke Himasakta dengan suasana yang masih sama gitu, dengan jargon khas Himasakta. Apa jargonnya? Maju Himasakta. Hangat dari Maju Himasakta. Oke. Beberapa orang mungkin ada yang sudah kenal ya dengan saya. Pede banget nih Mbak Putri. Beberapa orang ada yang sudah kenal dengan saya nih, kayak Siardan, Tikvi gitu ya, Wafa gitu. Terus alhamdulillah pada malam hari ini juga ditemani oleh moderator yang satu prodi gitu ya. Tadi saking groginya kayaknya memandu Yundanya gitu ya. Sama-sama dari pendidikan kimia. Oke, next slide Mbak Artika. Oke. Hari ini saya dipercayakan gitu ya, diamanahkan oleh kaderisasi Himasakta gitu untuk menyampaikan materi yang berjudul tadi ya sudah dibahas oleh Eka, berdikari, berkenalan dengan karakter diri, yang insya Allah akan disampaikan oleh saya gitu ya. Harapannya teman-teman nanti bisa bantu berdiskusi atau ada yang mau ditanyakan seputar karakter diri, boleh nanti kita bedah ya, kita diskusi pada malam hari ini. Nah, sedikit perkenalan dari saya gitu ya.
Ini saya juga nggak tahu kenapa foto saya miring ke kanan ya. Ini emang ciri khasnya perempuan kali ya. Oke, saya lahir tahun 2000 ya, saya anak 2000-an. Artinya saya sekarang angkatan 2018. Kemudian hobi saya sekarang sedang menekuni editing dan saya suka nyanyi gitu ya. Saya suka nyanyi sambil skripsian, saya suka nyanyi gitu. Nah, kemudian saya juga punya moto hidup, muda semangat, muda bermanfaat. Ya. Yang untuk bermanfaat kita perlu semangat, dan semangat untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian saya juga alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan beberapa kali jadi delegasi Unila gitu ya, baik di PIMNAS kemarin di Universitas Sumatera Utara, tapi ya online gitu ya. Kemudian saya juga pernah jadi mahasiswa pertukaran pelajar ke Jogja dan ke Makassar, tapi online gitu. Kemudian sekarang sibuknya apa nih Mbak Putri gitu ya, karena nggak kelihatan di mana-mana mungkin. Selain skripsian, saya juga sibuk jadi guru. Jadi guru IPA di SMP IT di dekat rumah saya, di IKRO. Kemudian saya juga guru MTK, dan saya jadi editor nih, salah satu komunitas. Gitu. Next slide. Oke, pada malam hari ini sebelum masuk ke materi yang akan saya sampaikan gitu ya, saya ingin buat kesepakatan dulu nih sama teman-teman semua gitu ya, sama adik-adik semua. Kesepakatan pertama, ayo kita fokus gitu ya. Ayo kita fokus mengikuti keberjalanan materi pada malam hari ini. Ditandai oleh apa? Ditandai oleh on cam gitu ya, dan mencatat hal-hal yang penting gitu. Karena ada sebuah kutipan dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa ikatlah ilmu dengan menulisnya gitu ya. Teman-teman boleh punya ingatan super gitu ya. Boleh punya ingatan kejadian-kejadian yang unik, tapi untuk hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mudah dilupakan, itu kalau misalnya nggak dicatat, ya nggak akan dapat ilmunya gitu. Jadi boleh disiapkan catatannya gitu ya. Boleh on cam yang nggak berhalangan, yang ada sinyal di rumah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah saya berharapnya kita bisa aktif komunikasi dua arah gitu ya, dari saya dan dari teman-teman semua. Jadi saya nggak cuma ngobrol sama handphone gitu. Saya nggak cuma ngobrol sama handphone, tapi teman-teman pun ikut menyambut panggilan gitu ya, menyambut kata-kata dari saya gitu. Kemudian yang ketiga adalah semangat ya. Jadi pinginnya sih teman-teman semua semangat gitu ya, walaupun mungkin bosan dengan kata-kata dari saya nanti selama beberapa jam ke depan. Kemudian yang terakhir adalah bahagia gitu. Nah, saya tahu ya anak-anak semester 2, 4 ya berarti ya. Anak-anak semester 2 dan 4 itu masih penyesuaian dan pasti banyak tugas gitu ya. Pada malam hari ini pasti walaupun malam minggu, saya yakin 80% kalian pasti udah punya targetan buat ngerjain tugas gitu. Jadi sementara dialihkan dulu mengerjakan tugasnya, mari kita fokus ke agenda pada malam hari ini gitu ya. Jadi boleh nih, sekarang yang lagi megang pulpen sambil ngerjain tugas atau megang laptop, boleh sekarang fokus dulu ke agenda kita. Oke, sebelum lanjut, saya mau absen dulu nih. Dari divisi mana aja yang hadir pada malam hari ini? Boleh di kolom chatnya ditulis dari divisi mana aja coba. Dari kaderisasi hadir? Tikvi nih dari Kerasma. Wah, kaderisasi hadir ya, Pak Yardan ya. Pendidikan hadir Mbak. Ini pimpinan semua nih, jangan-jangan isinya. Aldo, oke, Sosum hadir. Ada lagi dari MC hadir nggak? Oh, kerohanian. Halo, kerohanian. Oke, Fahrul emang anak kerohanian ya sekarang. Oke, ada lagi nggak? Dari MC belum ada ya? Kerohanian hadir. Oke. MC mana nih? Biar share screen anak ini ya, anak Danus ya. Danus. Oh, Devana. Oke, ini mah pimpinannya nih. Ayo Adif-adifnya mana nih? Dari seluruh divisi ya, Mbak hitung ya coba. Oke, Soshum. Soshum hadir. Eka ya, divisi Presti ya Kak berarti ya. Oke.
Ya, benar. Lanjut, next slide, Mbak Artika. Oke. Halo diriku, gitu ya. Halo diriku, sebelum kita lanjut ke materi-materi yang lain, kita harus tahu dulu nih, kira-kira sudah seberapa, sudah seberapa dalam kita mengenali diri kita sendiri, gitu ya. Apakah kamu baik-baik saja hari ini, gitu. Sudahkah kita mengenali diri kita sendiri? Coba boleh teman-teman semua menuliskan nih 3 karakter diri ya. Boleh 3 kekurangan, boleh 3 kelebihan, atau boleh 3-tiganya ini dicampur. Boleh. Atau gimana nih, malu nggak mengutarakan karakter dirinya nih di kolom chat? Misalnya kayak, karena Mbak kan orangnya storytelling ya, jadi Mbak itu kalau menyampaikan materi IPA di sekolah itu sambil bercerita gitu ya. Jadi kalau misalnya Mbak pribadi, sambil Mbak cerita boleh ya ditulis ya. Kalau misalnya sudah paham dengan dirinya, coba tulis 3 karakter diri kamu. Dan 3 kelebihan dan 3 kekurangan. Ah nih, tergercep nih si Tikvi ya. Jadi Mbak sedikit bercerita dulu, dari SD, Mbak sebenarnya orang yang nggak suka dengan lingkungan sosial gitu ya. Mbak lebih memilih untuk berada di rumah dan quality time gitu bersama keluarga. Jadi orang lain itu masih terlalu asing bagi Mbak waktu SD dulu gitu. Mbak belum se-humble sekarang gitu ya. Mbak dulu pun kemudian anaknya gitu ya. Jadi pagi bahagia, siang ngambek, sore bahagia lagi gitu. Kemudian sampai akhirnya ada di titik di mana saya gitu ya. Saya tidak punya teman gitu ya. Tidak punya teman di rumah gitu karena orang tua bekerja dan kakak saya gitu ya, sekolah gitu ya. Sedangkan saya pulang itu lebih awal daripada kakak-kakak saya yang lain dan saya harus berteman dengan adik saya ya yang punya jarak 3 tahun lebih muda daripada saya gitu. Nah dari situ saya berpikir bahwa ketika saya gini-gini aja maka saya nggak punya temen nih gitu. Nah dari situ tumbuhlah karakter dalam diri saya, kebiasaan dalam diri saya itu berupa saya suka nyari temen. Saya suka nyari temen buat main gitu ya. Saya suka nyari teman buat main. Akhirnya saya sering keluar rumah, saya cari teman dan sebagainya gitu. Nah, kemudian karakter yang kedua ketika saya SD adalah saya suka nyuruh-nyuruh ya. Saya suka nyuruh-nyuruh. Atau bahasa kerennya sekarang punya jiwa pemimpin ya. Padahal pemimpin sama bos beda ya, tapi saya menyimpulkan bahwa saya punya jiwa pemimpin di sana gitu. Jadi qadarullahnya saat saya SD itu saya punya kelas, teman-teman kelas itu yang menguji kesabaran dan mental saya gitu ya. Jadi cukup hektik juga dulu waktu SD SMP untuk mengatur teman-teman gitu ya, karena saya suka nyuruh walaupun misalnya nih saya suka nyuruh nyapu gitu ya, padahal saya di rumah nggak terlalu rajin nyapu gitu. Alhasil saya yang nyapuin kelas gitu misalnya. Saya punya jiwa kepemimpinan dari situ. Nah, kemudian mulai beranjak SMP gitu ya. SMP saya merasakan keadaan yang heterogen gitu ya, di mana bahwa bukan hanya orang-orang yang beruntung yang yang dapat juara gitu ya, tapi juga orang-orang yang rajin yang dapat juara. Jadi saya sebagai anak-anak yang beruntung nih, saya juga harus rajin gitu ya. Saya merasa saya SD itu beruntung banget karena SD saya dekat rumah gitu. Jadi SMP sudah mulai merasakan heterogen, kemudian SMA deh mulai saya merasakan bahwasanya saya harus punya relasi yang luas gitu untuk keberlangsungan hidup saya gitu. Jadi itu adalah sebuah motivasi besar ketika saya mengubah diri saya dari yang tadinya mudian harus lapang diri gitu ya, harus lapang hati, dan sampai detik ini alhamdulillah insya Allah saya bukan termasuk orang yang mudian gitu ya. Saya udah bisa ngontrol mood saya gitu. Nah, dari sekian banyak orang nih yang baru menuliskan, baru Tikvi ya, kelebihannya percaya diri, mudah berbaur, dan suka hal baru ya, sama. Jadi saya juga orangnya suka SKSD gitu ya. Jadi banyak korban SKSD saya di sini mungkin ya. Ada
Ada siapa aja nih di sini? Ada si Aldo gitu ya, ada Artika, ada Tikvi, ada Wafa, nih korban-korban SKSD saya nih dulu nih, Fauzia. Banyak nih. Ada Farid gitu ya, walaupun nggak on cam saya bisa lihat nih. Oke. Jadi kalau misalnya apa sih pertanda kita sudah mengenal diri kita gitu ya? Pertanda kita sudah mengenal diri kita adalah kita tahu karakter diri kita itu gimana gitu. Baik seperangkat kelebihan dan seperangkat kekurangannya gitu. Ketika kita sudah tahu, kita sudah punya nih bahwa diri kita itu A dan B gitu ya. Maka akan enak untuk membangun atau membentuk sebuah karakter baru gitu. Nah, boleh next slide, Artika. Oke. Alhasil kita ini ya, kita mengkotakkan karakter diri itu ada dua, ada sebuah kelebihan dan ada sebuah kekurangan. Sempat happening ya beberapa minggu lalu gitu ya, saya lihat beberapa konten di WhatsApp dan di Instagram gitu, orang-orang itu berlomba-lomba untuk menanyakan karakter diri dia ke teman terdekat gitu ya. Ini muncul nggak di WhatsApp kalian ya? Di SW gitu kan. Tolong dong utarakan 10 karakter diri aku gitu. Misal suka ngomong segala macam gitu. Nah, sebenarnya itu adalah bentuk memverifikasi karakter diri kita gitu. Kita boleh paham dengan diri kita, tapi yang selama ini berdampak dengan diri kita gitu ya, berhubungan dan berdampak karakter kita adalah orang-orang terdekat kita. Sebenarnya baiknya adalah kita menanyakan karakter atau memverifikasi karakter diri kita itu ke orang-orang terdekat yang sudah lama. Misal kayak teman SD, ketemu lagi di SMP, ketemu lagi di SMA, kuliah, sampai ketemu lagi ya sampai kuliah gitu ya. Ada nggak kalian? Kalau Mbak ada. Ada teman SD, ketemu SMP, SMA, sampai kuliah tuh ada gitu. Kemudian mungkin bisa tanya juga ke orang tua untuk memverifikasi karakter diri kita. Terus ya jangan lupa isi presensi teman-teman. Terus ketika kita sudah tahu nih kelebihan dan kekurangan kita dan kita sudah memverifikasinya ke teman-teman terdekat kita, oh ternyata memang benar nih, Tikvi itu walaupun ceria kadang-kadang juga bisa naik turun nih moodnya misal kayak gitu. Nah berarti udah terverifikasi kan dengan teman kita. Nah kelebihan ini harus kita pertahankan gitu. Kelebihan ini harus kita akui dan kelebihan ini harus kita banggakan gitu. Mempertahankan dan mengakui kelebihan ini adalah bentuk mengapresiasi diri kita. Jangan sampai kita juga jadi orang yang terlalu over kepedean dan jadi under kepedean gitu ya. Maksudnya jangan terlalu dan jangan kurang juga gitu. Jadi pas aja gitu. Oh ternyata aku lebihnya kayak gini. Sampai akhirnya kita bisa mengembangkan kelebihan kita itu. Kelebihan banyak ngomong misal. Kelebihan banyak ngomong, itu positif atau negatif, tergantung kita kan yang mengembangkannya mau seperti apa. Kalau misalnya kita kembangkan untuk menyampaikan hal-hal yang baik, ya insya Allah akan baik gitu. Tapi kalau misalnya untuk kita sarkas ke orang gitu ya, buat konten-konten yang nggak berfaedah dan sebagainya, nah itu yang membuat kelebihan kita akhirnya jadi kekurangan kita gitu. Nah, kemudian kebalikan dari kelebihan, kekurangan kita itu nggak boleh terverifikasi dalam mindset kita. Itu tips dari Mbak ya. Misal kekurangan kita itu sebenarnya kita tuh males bangun pagi, kita nggak pernah bisa jadi morning person, misal kayak gitu. Maka ketika kita memverifikasi kekurangan itu dalam diri kita nggak akan punya motivasi untuk mengubah kekurangan itu menjadi hal yang lebih positif. Tapi kita memverifikasinya, kayak misal dalam suatu keadaan ya, di mana misalnya Wafa punya teman kelas gitu ya, dalam satu kelompok kerja gitu ya. Kemudian ada satu hal yang membuat Wafa itu tersinggung dan akhirnya left dari grup misalnya. Nah, terus ketika kita mengutarakan bahwasannya ya itu karakter aku mudah tersinggung gitu. Itu karakter aku nggak bisa kecewa misalnya gitu. Itu karakter aku nggak bisa di PHP-in misalnya kayak gitu. Itu karakter aku nggak bisa diomongin kasar gitu. Nggak bisa gitu. Karena ketika kita memverifikasi diri kita
memverifikasi kekurangan kita pada diri kita sendiri, itu akan berdampak buruk kepada pertumbuhan dan perkembangan diri kita gitu ya. Nah, caranya gimana Mbak? Kalau misalnya kita tahu nih kekurangan diri kita, emang kita nggak boleh misalnya kayak ini emang kekurangan aku Mbak gitu. Boleh, tapi ada usaha untuk mengubahnya gitu ya, atau mengalihkannya ke hal yang lebih positif. Coba next slide. Next slide, Artika. Oke, ada statement yang akhirnya muncul dalam benak kita bersama gitu ya. Mungkin pernah lihat quotes kayak gini, sebaik-baiknya orang buruk itu pasti ada baiknya. Dan sebaik-baiknya orang baik itu pasti ada buruknya gitu. Kita nggak mungkin bisa memisahkan kebaikan dan keburukan yang udah sepaket ada hadir dalam diri kita gitu ya. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa kebaikan dan keburukan itu adalah sebuah pilihan gitu. Tergantung kita mau melakukan yang mana. Karena dua-duanya itu sama-sama butuh energi untuk ngelakuinnya, sama-sama melelahkan. Hanya saja kayak hal yang nggak baik untuk diri kita itu kebahagiaannya itu jangka pendek. Jadi misal aku suka misal hal buruk tuh aku suka keluar malam misalnya, aku cepat kok Mbak recovery healing bahagianya. Misal keluar malamnya nggak di atas jam rata-rata ya, misal jam 1 sampai jam 2 malam gitu ya, main, party misalnya sama teman-teman segala macam. Itu juga butuh energi, butuh effort untuk ngelakuin kalian keluar rumah, ngisi bensin, belum beli jajan, makanan, berapa uang yang kalian keluarin gitu kan. Tapi kalau misalnya itu jangka pendek, kalian ngerasa iya bahagia aja Mbak gitu. Nah, tapi jangka panjangnya ya nggak tahu gitu ya, entah kita kena kena penyakit gara-gara sering keluar malam gitu, karena sering begadang dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang baik dalam diri kita, positive vibes gitu ya, kita positif terus berpikirnya gitu. Misal kita juga ngeluarin duit nih, tapi bukan untuk main malam gitu. Kita ngeluarin duit misal untuk beli buku. Ya nggak beli buku lah ya, itu terlalu menurut Mbak jarang nih orang-orang pada beli buku. Investasi dari leher ke kepala itu jarang dilakuin gitu ya. Beli buku nih sama-sama ngeluarin duit 100.000, tapi kerasanya berat banget. Padahal sesuatu yang punya jangka panjang gitu, punya jangka panjang di dalam diri kita. Jadi keduanya itu sama-sama melelahkan. Hanya kebaikan itu punya investasi kebahagiaan jangka panjang gitu. Ada sebuah quotes yang masih terngiang di kepala Mbak. Quotes-nya siapa ya, Om Panji, tau nggak? Panji stand up comedy gitu ya. Beliau mengatakan bahwasanya seseorang yang membiasakan hal baik dalam hidupnya, suatu saat dia akan terlepas dari hal itu. Misal apa Mbak contohnya? Misal kayak orang itu rajin banget nih nulis. Sehari nulis itu 1 halaman gitu ya. Nulis apa? Bukan nulis tugas kuliah ya, tapi nulis cerita cerpen, novel, misal dia suka penulis nih, atau dia kalau misalnya lagu, dia ngarang lagu nih, sehari itu dia nulis 1 halaman gitu, maka suatu hari nanti dia akan terbebas dari kebiasaan itu dan dia akan dapat investasi yang udah dia kumpulkan sebelumnya gitu. Jadi itu ya, semoga kita bisa jadi pribadi yang menekan kebiasaan buruk kita untuk mengalihkannya ke kebiasaan yang baik. Emang berat sih, karena karakter diri itu terbentuk karena rentang waktu yang lama gitu. Karena rentang waktu yang lama. Ketika kita mau mengubahnya, artinya kita juga sanggup untuk berkomitmen melakukan hal itu terus-menerus gitu. Kalau misalnya kita nggak komitmen ya akan balik lagi ke karakter diri kita yang lama gitu. Next slide, Artika. Ya, kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan kelalaian gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman semua nih, sekarang kan lagi kan Gempita ya, kalau nggak salah kemarin Mbak lihat press release rapat Gempita, dan di sini ada ketua pelaksananya kalau nggak salah ya. Jadi Gempitaan nih, ngerasa
ikut organisasi itu banyak banget kegiatan gitu kan, ditambah dengan kuliah, ngerjain tugas, belum tugas orang tua dan lain-lain gitu ya. Ada satu hal yang membuat Mbak banyak teman-teman kimia itu, adik-adik kimia tanya ke Mbak gitu, karena anak kimia itu jarang yang aktif di luar gitu ya, aktif di luar dan bertahan lama gitu ya. Mbak hampir berapa ya, berarti 3 tahun ada di kaderisasi dan satu tahun di sekum ya kalau nggak salah. Ya 3 tahun di kaderisasi, 1 tahun di sekum. Apa yang membuat Mbak bertahan gitu ya sampai sejauh ini gitu? Salah satu motivasinya adalah mungkin ketika Allah mencabut kesibukan Mbak gitu ya, Mbak akan sibuk melakukan hal-hal yang nggak baik lainnya gitu. Jadi hal-hal waktu-waktu yang Mbak gunakan itu gitu ya, ketika tidak digunakan dengan baik untuk kesibukan yang ada, ya kemungkinan besar Mbak mungkin akan mengerjakan hal-hal yang nggak baik sih, dan hal-hal yang sia-sia. Sebenarnya bukan hal yang nggak baik ya, awalnya mungkin hal yang sia-sia, tapi lama-lama jadi hal yang nggak baik buat diri kita gitu. Ya mungkin Mbak kalau misalnya nggak menjabat jadi kaderisasi selama 3 tahun gitu ya, Mbak akan banyak, mungkin minus Mbak akan naik gitu ya, karena Mbak tiap hari di depan laptop nonton film misal kayak gitu, atau mungkin Mbak punya circle teman yang berbeda, nggak anak-anak organisasi gitu. Jadi kesibukan yang hari ini kita dapatkan itu patut disyukuri gitu, patut disyukuri karena ini bentuk penjagaan dari Sang Maha Kuasa gitu, dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala ke diri kita gitu. Lanjut. Nah, akhirnya muncul nih dalam benak kita kan, setelah tadi kita bahas kekurangan diri, kelebihan diri, terus kita harus memverifikasi kebaikan yang kita punya, dan kita nggak boleh memverifikasi keburukan yang kita punya. Maka muncul nih pertanyaan, apakah sebuah karakter itu bisa dibentuk gitu? Apakah sebuah karakter itu bisa diciptakan? Apakah sebuah karakter itu bisa dimunculkan gitu? Coba next slide. Oke. Tips membentuk karakter diri. Berarti jawabannya adalah ya menurut Mbak bisa gitu. Karakter itu bisa dibangun gitu ya. Sebenarnya karakter itu bisa dibentuk dan dibangun. Tapi emang kita kalau misalnya kita bayangin sebuah bangunan, kita berarti meninggi apa yang ada di bawahnya gitu. Dan suatu saat kalau misalnya kita nggak bisa mengkontrol karakter kita, karakter yang dulu itu akan muncul gitu. Maka kenapa orang-orang itu misal dia udah berubah kok Mbak, aku yakin ya misalnya gitu ya. Dia udah berubah kok Mbak, 80% dia udah berubah gitu. Tapi suatu saat ketika ada sesuatu yang membuat dia kecewa, misalnya kayak itu, dia akan menampakkan karakter aslinya. Bukan karakter asli sih sebenarnya, karakter dulunya gitu. Jadi kita hari ini kita belajar gimana sih cara membangun karakter yang baik atau membentuk karakter yang baik itu gitu. Yang pertama, teman-teman semua harus breakdown dulu. Karakter apa yang ingin teman-teman punya. Misalnya aku pingin banget nih Mbak punya karakter humble gitu. Mbak kan ini adalah mak kaderisasi ya, jadi banyak ketemu dengan orang gitu, dengan banyak karakter dan sebagainya. Mbak sering ketemu dengan adik-adik tuh yang pingin punya karakter baru dalam dirinya gitu. Misal tadinya introvert nih, aku pingin jadi anak ekstrovert Mbak, misal gitu. Terus misalnya dia orangnya nggak berani mengungkapkan pendapat, jadi dia pinginnya berani mengungkapkan pendapat gitu. Nah, banyak orang-orang yang pingin kayak gitu. Kuncinya adalah kita breakdown dulu. Mau apa, mau bagaimana, dan mau seperti apa. Lagi-lagi Mbak sampaikan bahwa karakter itu adalah kalkulasi dari sifat-sifat kita yang sudah terbentuk dari kita bayi, bahkan ya, dari kita kecil. Artinya kalau misalnya kita baru membentuk karakter baru itu selama sebulan 2 bulan, ya wajar kalau misalnya itu nggak akan lama bertahan gitu. Jadi misal aku masih introvert toh Mbak, tapi aku berani ngomong di depan umum gitu. Jadi karakter lama tuh nggak akan hilang gitu. Nah,
sudah membreakdown apa aja yang mau dicapai karakternya gitu ya. Terus kita coba aja dulu gitu, kita action untuk mencobanya. Terus kemudian yang kedua adalah kita membentuk kebiasaan baru yang akhirnya akan membentuk kepribadian kita. Jadi misal kebiasaannya itu apa ya? Jadi kan kita mencoba dipaksa, terpaksa, biasa, terbiasa. Itu masih relate nggak sih Mbak dengan kehidupan sekarang? Gitu ya. Kalau Mbak pribadi, 60%. Dipaksa, terpaksa, bisa, biasa. Itu Mbak 60% dalam kepribadian Mbak. Selebihnya memang udah terbentuk dari Mbak kecil gitu ya. Nah, habits ini gitu ya, ketika teman-teman menyadari bahwa kebiasaan sehari-hari kita itu membentuk diri kita gitu ya, maka teman-teman nggak akan asal melakukan sesuatu gitu, pasti penuh pertimbangan. Misal contohnya apa Mbak? Misal contohnya kita punya kebiasaan tidur habis subuh. Padahal tidur habis subuh itu, kalau misalnya teman-teman ya anak-anak biologi, pasti tahulah ya, tidur habis subuh itu pagi hari itu nggak boleh tidur. Kenapa? Karena organ-organ diri kita gitu itu harusnya kena sinar matahari, misalnya kulit kita harus kena sinar matahari, terus kita harusnya pagi itu olahraga, makan sehat dan sebagainya. Tapi kita malah tidur gitu ya. Apalagi dulu kalau misalnya pas Ramadan habis sahur, kenyang, tidur gitu kan. Nah, itu yang membentuk akhirnya membentuk sebuah kebiasaan baru dalam diri kita dan itu nggak baik. Terus apalagi Mbak contohnya? Contohnya saat pandemi kemarin ya, kayaknya rata-rata orang tuh punya kebiasaan semenjak pandemi ini adalah males gitu ya, males ngapain aja males gitu. Jadi nggak interaktif, nggak apa ya, lebih cenderung pasif. Kuliah juga, ya kuliah yang penting masuk Zoom misal gitu kan, nggak usah on cam gitu. Padahal ketika di offline gitu kan, ketika di kuliah langsung kita dituntut untuk apa? Untuk aktif, kita langsung ketemu dengan dosen dan sebagainya gitu. Jadi mencoba, kemudian kita membentuk sebuah kebiasaan baru dalam diri kita gitu ya. Dan Mbak pernah nih membentuk kebiasaan baru nih dalam diri Mbak. Mbak membentuknya apa ya? 40 hari subuh produktif. Jadi setiap pagi nggak boleh tidur gitu. Nggak boleh tidur. Jadi tapi kekurangannya adalah itu nggak bertahan lama gitu, nggak mbak apa ya bahasanya, nggak mbak menekuni itu gitu, nggak mbak jadikan kebiasaan. Alhasil ya kembali lagi ke karakter diri yang awal gitu. Jadi kalau pagi ya kadang kalau misalnya malamnya begadang harus tidur dan sebagainya gitu. Habis itu ketika kita sudah punya kebiasaan nih, sudah memaksa diri kita untuk punya kebiasaan minimal 40 hari ya, tadi Mbak bilang membentuk kebiasaan baru, maka kita harus berkomitmen dengan keputusan yang sudah kita ambil itu tadi gitu. Komitmen itu emang susah dan itu bentuknya kayak prinsip gitu, tapi kalau misalnya dibilang ada nggak Mbak manusia yang punya komitmen mengubah dirinya? Ada gitu. Tapi emang kayak 3:10 gitu, kayak lebih banyak orang-orang yang akhirnya mengalah dengan dirinya daripada orang-orang yang mencoba hal-hal yang baru gitu. Kemudian yang terakhir adalah menjadi pribadi dengan mental pembelajar. Nah, kita sebagai anak-anak FKIP nih, calon-calon guru ya, iya nggak? Ada yang mau jadi ini, ada yang mau jadi berprofesi lain selain guru gitu ya. Misal kepala sekolah ya, itu sama aja kayak dulunya guru gitu kan. Nah, sebagai guru yang baik adalah kita harus membiasakan diri kita untuk apa ya bahasanya, jadi pribadi yang pembelajar. Kenapa harus jadi pribadi yang pembelajar? Karena ketika kita membuka diri kita untuk hal-hal yang baru gitu ya, maka kita akan ketika kita memutuskan untuk mencoba hal yang baru, maka kita harus buka dulu diri kita gitu. Kita harus jadi orang yang gampang menerima ilmu, gampang menerima masukan-masukan, lapang dada gitu ya. Misal kayak siapa nih? Misal 5 ini Lima ini memutuskan untuk membiasakan diri apa ya contohnya, pakai kaos kaki misal gitu ya. Ini contoh aja nih, karena kalau misalnya praktikum kalau nggak pakai kaos kaki nggak boleh misal gitu. Membiasakan diri untuk pakai kaos kaki selama kuliah gitu.
Nah, suatu hari 5 ini lupa pakai kaos kaki dan akhirnya diingatkan nih sama siapa nih, satu prodinya, biologi, si Yardan misalnya. Kamu nggak pakai kaos kaki misalnya kayak gitu. Nah, kita jangan jadi orang yang tersinggung gitu. Karena memang yaitu kita harus melampangkan hati kita ketika kita sudah memutuskan diri kita akan mencoba hal yang baru gitu. Oke, next slide. Oke, sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya, Mbak mau tanya dulu nih ke adik-adik semua. Selama ini gitu ya, selama ini udah punya belum tujuan hidup? Berat nih ya bahasanya ya. Coba boleh nih. Udah Mbak, misal gitu. Udah gitu aja, jangan disampaikan, nggak apa-apa. Mbak tahu kalian orangnya sebenarnya nggak pemalu, tapi males aja di-publish gitu ya. Masuk surga, wah. Keren nih si Yardan. Ada lagi yang udah punya tujuan? Sudah Mbak, si Eka, Fauzia. Oke, udah punya tujuan ya. Ada lagi? Sudah. Oke, rata-rata udah pada punya tujuan. Kalau tujuan di Himasakta, itu tujuan hidup ya tadi. Kalau tujuan ada di Himasakta, udah tahu belum mau ngapain? Boleh nih disampaikan. Di kolom chat juga nggak apa-apa. Masuk Himasakta. Ada yang mau ngomong? Ada yang mau ngomong nggak? Nggak ada ya, oke. Sudah ada Mbak. Oke. Siapa aja nih yang merespon? Oke, menebar kebaikan. Wih, sudah. Ingin banyak relasi dan banyak pengalaman. Oke. Mbak sekarang tanya nih. Mbak usil ya nanyanya. Iya, menambah relasi pengalaman. Bedanya di Himasakta dan di organisasi lain, udah punya spesifikasinya belum? Bedanya, Mbak tanya deh nih, bedanya Himasakta sama organisasi lain apa? Misal kayak, mungkin Himasakta adalah, wah banyak nih, si Tikvi satu aja, Vi. Misal kayak, Hima tuh bidangnya keilmuan Mbak gitu. Kalau misalnya BEM bidangnya pergerakan misal gitu. Atau apalagi masa Mbak kasih tahu ya kan? Ini kan sebuah kuesioner nih buat anak-anak Himasakta. Tahu nggak perbedaannya sama organisasi lain? Kekeluargaannya erat dan kehangatannya. Aduh, kehangatan. Banyak relasi. Oke. Kalau Himasakta apa? Nyaman Mbak di Himasakta gitu ya dibandingkan dengan organisasi lain gitu. Oke. Sudah ini ya, sudah mengungkapkan bahwasannya apa nih tadi tujuan hidupnya masuk surga gitu ya. Asik-asik kalau di Himasakta gitu ya. Nyaman di Himasakta, bedanya dengan prodi apa dengan lembaga yang lain apa gitu ya. Sampai akhirnya kita punya spesifikasi khusus nih. Nah, Mbak lanjut ya, Mbak lanjut cerita tadi waktu Mbak SMP. Sampai Mbak SMA itu Mbak berpikir bahwasannya tadi kan kita udah menentukan nih karakter diri, kekurangan, kelebihan, terus cara membentuk karakter diri itu gimana gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih standarisasi karakter yang harus kita punya sebagai seorang pemuda, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang yang beragama, misal gitu ya, sebagai seorang yang hidup gitu. Sebagai orang yang hidup, sebenarnya ada nggak sih standarisasi karakter diri yang harus kita punya? Jawabannya adalah ada. Kenapa Mbak bilang kayak gitu? Karena kita boleh punya karakter apapun gitu ya. Kita boleh suka ngomong, kita boleh pendiam, kita boleh ekstrovert, introvert, ambivert. Apalagi kita boleh punya karakter pemimpin, kita boleh punya karakter bukan pemimpin, kita boleh punya karakter percaya diri, terus kayak agak kurang percaya diri gitu ya. Kita boleh punya semua karakter itu, tapi yang harus kita yang harus kita mindset-kan gitu ya, harus kita ingat-ingat bahwasannya kita punya standarisasi yang harus yang bukan harus ya, yang yang menjadikan diri kita itu biar lebih baik lagi.
Mbak bukan berbicara tentang pandangan orang lain ke diri kita ya. Ini bukan sebuah tuntutan yang harus kita lakukan, bukan. Tapi ini adalah hal baik yang ketika kita bisa ngelakuin dan kita punya standarisasi ini gitu ya, insya Allah kita akan apa ya ibaratnya ya akan jadi seorang pemuda mahasiswa, seorang yang hidup dan seorang yang beragama dengan baik gitu. Nah, apa Mbak contohnya? Yang pertama adalah kalau dari perspektif kita seorang yang beragama. Tujuan hidupnya apa? Kalau Mbak kan Islam ya. Tujuan hidupnya adalah yang pertama adalah beramal baik atau bahasa kerennya itu beribadah. Nah, ketika kita menyadari bahwasannya tujuan hidup kita itu adalah beribadah dan beramal baik gitu ya, maka kita akan menjadi seseorang yang menggantungkan apa? Semua kegiatan dan pekerjaan kita itu ke sesuatu yang emang continue dan never ending gitu. Sampai di akhirat nanti, sampai ke alam yang selanjutnya gitu. Kita bukan jadi orang yang bergantung pada sesuatu hal, seseorang gitu. Jadi ketika kita masuk Himasakta misal, kita masuk Himasakta tujuannya misal karena Kak Yardan misal gitu. Yardan udah jadi kakak belum sih? Belum ya? Misal kayak karena Yardan misal gitu kan. Kalau enggak masuk Himasakta karena Kak Artika misal gitu, karena Kak Artika atau karena Aju atau karena Kak Hafid kayak gitu, dipaksa Kak Hafid misal gitu. Maka suatu hari nanti ketika Kak Hafid nggak di Himasakta lagi, misal Kak Fauzia nggak di Himasakta, Yardan nggak di Himasakta lagi, maka akan ada endingnya gitu, akan ada akhirnya tujuan itu gitu. Nah yang baik adalah ketika kita punya visi yang never ending gitu. Jadi kita menggantungkan itu ke Yang Maha Kuasa, ke Allah aja gitu. Maka kita akan jadi pribadi yang mudah memaafkan, mudah ikhlas, dan mudah legowo gitu dengan keadaan yang ada. Kayak misal gini, orang itu biasanya akan lolos di ujian harta. Misal nih Fauzia, misal Fafa nih, Mbak Fafa, dia senang banget beliin es krim adif-adifnya misalnya. Lolos aja gitu, ujiannya ujian harta ya lolos. Kemudian yang kedua adalah ujian tenaga. Misal Aldo nih jadi ketuplak Gempita, dia capek, dia setiap hari rapat, dia harus punya grup bareng Presplak, bareng Sekplak misal kayak gitu, bareng koor-koor dan sebagainya gitu. Dia ya lapang aja, dia kerja gitu, dia ngangkatin barang segala macam, dia lapang gitu. Dia ikhlas. Yang ketiga nih, yang sering kita lalaikan, apa? Ujiannya bentuknya adalah ujian hati. Gitu. Ketika kita melakukan yang dua tadi, kita kasih harta dan kita kasih tenaga, tapi kita nggak dihargain sama orang, itu bisa jadi kita mengungkit dua hal yang di awal tadi. Mulai nggak dihargain nih Kak, aku sama Kak Yardan misalnya gitu ya. Nanti nih kalau punya ex-mood nih ya, aku nggak dihargain nih sama ini misalnya kakak-kakak pimpinan misal gitu. Maka akan lebih cepat kecewa gitu. Maka itu tips sih dari Mbak, ketika kita punya amanah gitu ya di Gempita, di kepanitiaan di Himasakta gitu ya, itu kita harus menaruhkan amal baik kita kepada sesuatu yang never ending, gak ada endingnya gitu, gak ada akhirnya. Kemudian yang kedua adalah kita dituntut untuk menjadi pemimpin. Tujuan hidupnya adalah menjadi pemimpin. Pemimpin untuk siapa Mbak? Pemimpin untuk diri kita, untuk lingkungan terkecil kita. Siapa lingkungan terkecil kita? Keluarga. Kemudian untuk orang-orang terdekat kita minimal, dan orang yang lebih luas lagi. Kalau misalnya bebek aja itu ada yang Allah, bebek itu ada yang Allah sudah ada fitrahnya, bebek itu dia jadi pemimpin. Ada satu bebek yang jadi pemimpin, apalagi manusia gitu. Nah, satu hal yang membuat Mbak menyadari ternyata Mbak emang nggak punya, nggak terlalu menonjol jiwa pemimpinnya gitu. Maka Mbak bersyukur aja sih ada di kaderisasi selama 3 tahun gitu ya. Kalau kalian tahu nih ya, Mbak dulu waktu semester berapa ya? Semester 2, bukan semester 3, naik semester 4, Mbak dicalonin di 3 lembaga jadi waketum. Tapi gagal. Kenapa? Karena ya mungkin Allah emang emang Mbak karakternya bukan jadi seorang pemimpin, tapi Mbak sebagai orang yang mengayomi aja gitu, mengayomi adik-adik dan lain-lain.
Maka ketika kita menyadari bahwa kita itu sebenarnya pemimpin di di sekitar orang-orang sekitar kita gitu ya, maka kita nggak ragu-ragu untuk bermanfaat bagi orang lain gitu. Karena kita adalah seorang pemimpin nih gitu. Kita juga selain memimpin manusia, kita juga memimpin siapa? Memimpin hewan dan memimpin tumbuhan. Nah, Mbak sering bilang nih ke anak-anak murid Mbak. Mbak bilang, kalau misalnya kita jadi manusia, itu jangan jadi manusia yang reseh. Kenapa Mbak bisa jadi manusia yang reseh? Contohnya misal kita duduk di samping tumbuhan, terus kita meretelin daun gitu kan, meretelin apa nih, bunga emak kita yang dipretelin, itu kan tanpa sadar kita menyakiti tumbuhan itu kan. Nah, sebagai pemimpin yang baik kita harusnya nggak berlaku seperti itu dan kita menghilangkan kebiasaan itu gitu. Nah, kemudian karakter diri seorang pemuda sebagai mahasiswa ini sering banget nih digaung-gaungkan dan pasti kalian sering banget dengar, apalagi kalau misalnya dulu pernah di BEM atau ya nggak di BEM lah, nanti materi-materi notif Mbak yakin sih pasti juga terinspirasi dari ini gitu. Agent of change, social control, dan iron stock itu adalah 3 harga mati gitu ya. Maksudnya 3 prinsip hidupnya mahasiswa gitu. Agent of change. Jadi kita nggak lagi memikirkan diri kita sendiri ketika kita sudah menjadi mahasiswa, maha dari segala siswa. Jadi kita udah nggak mikirin diri kita sendiri, tapi kita juga mikirin lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita, lebih jauh lagi ke masyarakat dan sebagainya gitu. Mulai dari sekarang kalau misalnya teman-teman itu nggak punya kebiasaan untuk update keadaan dan situasi dunia sekarang gitu ya, maksudnya dunia itu dalam artian kayak ya lingkupnya Lampung, Indonesia gitu ya, dunia gitu kan, ya maka teman-teman akan tertinggal gitu. Teman-teman nggak punya karakter agent of change dalam diri teman-teman, dan karakter diri ini Mbak lagi-lagi ingatkan, ini sebenarnya orientasinya bukan cuma untuk orang lain gitu, tapi untuk diri kita sendiri, insight ini gitu. Kemudian jadi agent of change ini juga masuk ke tridrama perguruan tinggi, penelitian dan pengembangan. Jadi ketika kita jadi mahasiswa ya kita harus siap, artinya harus siap untuk jadi orang yang menjadi andalan gitu ya, jadi andalannya masyarakat gitu. Kemudian ada social control. Social control ini artinya kita jadi kita jadi kaum intelektual yang menyadari bahwasanya kondisi sosial kita tuh nggak biasa-biasa aja gitu. Social control. Terus kemudian yang ketiga adalah iron stock. Jadi ketika teman-teman ada di organisasi gitu ya, ini adalah sebuah privilege dan beruntung. Ketika teman-teman nggak ada di organisasi, teman-teman akan merasakan tridrama perguruan tinggi itu hanya saat apa? Hanya saat KKN. Agent of change, social control, dan iron stock itu hanya akan kerasa saat teman-teman KKN. Teman-teman di sana akan diajarkan gimana caranya bermasyarakat dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ikut organisasi, kayak misalnya di Himasakta atau di FPPI, misal di Formandibula, Fosmaki, dan sebagainya, maka teman-teman akan merasakan 3 karakter mahasiswa ini, tridharma perguruan tinggi itu ditunaikan di organisasi itu gitu. Jadi udah terlatih. Jadi nanti waktu KKN itu bukan lagi mencoba hal yang baru, tapi adalah tabungan-tabungan kita yang udah kita yang udah kita simpan untuk KKN gitu. Jadi bukan cuma KKN aja, jangan satu kali dalam 4 tahun gitu ya. Tapi kalau bisa ya selama kita ada di organisasi, di komunitas, dan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kita ya usahakan untuk bisa gitu ya. Kemudian karakter diri seorang pemuda di abad 21, mandiri, kolaboratif, dan melek iptek gitu. Kayak teman-teman mungkin boleh kok teman-teman misalnya nggak download TikTok, misal kayak Mbak nih, Mbak nggak punya TikTok, tapi harus tetap melek iptek, harus tetap tahu informasi terkini, harus tetap tahu skill yang harus dibutuhkan di abad 21 itu apa aja. Misal minimal bisa editing, minimal bisa jadi operator, minimal bisa share screen, minimal bisa apa segala macam kayak gitu. Nah, kolaboratif, sadar atau tidak disadari teman-teman semua, dulu Mbak pernah ngobrol dengan dosen BK bahwasanya
anak-anak kuliahan itu dituntut untuk kolaboratif. Makanya kenapa tugas-tugas kuliah kita itu semuanya adalah tugas-tugas kelompok. Karena kita dituntut untuk bekerja dengan orang lain, dan itu pun akan akan dilaksanakan oleh kita nanti saat bekerja gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah selain kita punya tujuan hidup, kita punya orientasi karakter diri sebagai mahasiswa dan abad 21, kita juga harus punya pedoman hidup, guide of life gitu. Pedoman hidup ini menjadikan kita itu lebih terarah, simpul dari segala tujuan hidup, dari segala tugas sebagai mahasiswa, dari segala keterampilan abad 21, kita harus punya pedoman hidup. Jadi ibaratnya kayak lingkaran. Kalau misalnya teman-teman udah terlalu jauh, ya balik lagi ke pedoman hidupnya. Kira-kira apa nih pedoman hidup teman-teman? Kalau misalnya secara garis besar Mbak dapat simpulkan sih, pasti kitab suci gitu ya. Kalau misalnya teman-teman berbeda, misalnya saya kitab yang lain Mbak, nah itu Mbak nggak tahu deh gitu. Pasti kitab suci gitu. Lanjut Mbak Artika. Ini 15 menit terakhir ya, nggak kerasa kalau udah ngomong emang. Kemudian optimalisasi diri pada peran-peran. Nah, ketika kita udah punya karakter diri gitu ya, maka kita harus mengoptimalisasikan karakter itu kepada kerja-kerja yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Kita boleh sih bisa misalnya kita boleh sih bisa MC gitu, tapi pernah nggak kepake di Himasakta misal gitu. Kita boleh sih bisa ngedit, tapi pernah nggak kepake di Himasakta. Ini Himasakta ya orientasinya, lain kalau misalnya yang lain gitu. Pernah nggak? Oh, ternyata nggak pernah nih. Maka itu jadi PR teman-teman gitu. Dan satu hal yang harus teman-teman ingat, ketika kalian tuh punya peran, gitu ya. Ketika kamu merasa peran itu untuk orang lain, sebenarnya peran itu adalah untuk dirimu sendiri. Gitu. Ketika kita ngerasa kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, ini proses kita gitu. Next slide. Oke. Sehingga apapun peran kita gitu ya, sehingga kita menyadari bahwasanya apapun peran kita, tanpa sadar kita juga dapat banyak privilege lebih dari peran itu. Misal apa Mbak? Misal jadi ketuplak, sekplak, benplak. Nah, yang membedakan kita dengan orang-orang yang biasa apa Mbak? Orang-orang biasa itu nggak punya proses kayak kita. Misalnya Mbak, aku baru semester 2 tapi dapat amanah gitu. Aku semester 2 tapi udah jadi misalnya kadif misal gitu. Aku semester 2 tapi udah jadi sekplak misal gitu. Semester 2 tapi udah jadi nggak apa-apa gitu. Teman-teman emang punya peran untuk orang lain, tapi itu adalah privilege besar untuk diri teman-teman sendiri. Teman-teman bertumbuh di situ, teman-teman punya skill baru, teman-teman punya pengalaman baru yang teman-teman yang lain tuh nggak punya. Proses itu teman-teman lain nggak punya. Dan itu cuma dipunya oleh teman-teman sendiri. Next slide. Oke, bagaimana cara cerdas untuk mengelola peran kita? Kita harus punya plan A dan plan B. Plan A-nya adalah ketika kita lagi semangat-semangatnya. Ketika lagi semangat-semangatnya, Aldo akan melakukan seminggu itu akan hadir di setiap rapat Gempita, misalnya gitu. Terus misalnya lagi semangat-semangatnya, aku akan selalu on cam saat kuliah, misalnya gitu. Lagi semangat-semangatnya, aku akan selalu ngebantuin nyapu di rumah gitu ya, atau nyapu di kosan gitu, atau apalah gitu. Plan A, itu adalah plan yang kita lagi semangat-semangatnya. Plan B adalah plan saat kita lagi males-malesnya. Dan ini kebanyakan orang lain itu nggak punya. Ketika kita berada di bawah, atau bahasa kerennya adalah ketika kita lagi futur. Bukan futur masa depan ya, tapi futur bahasa Arab gitu. Ketika kita lagi futur atau ketika kita lagi di bawah. Ketika kita nggak punya plan, ketika kita lagi di bawah, maka kita akan susah naik ke atasnya. Tapi kalau misalnya kita punya plan, ketika kita di bawah, aku ngapain ya? Kalau Mbak pribadi, ketika Mbak lagi males, maka yang Mbak lakukan adalah Mbak nonton film Chibi Maruko-chan, misalnya gitu. 1 episode. Habis itu Mbak akan kembali ngerjain tugas. Gitu. Jadi plan B itu adalah plan pancingan yang membuat diri kita ke plan A lagi. Gitu. Kenapa Mbak? Emang harus ya Mbak hidup kita di plan-plan segala macam gitu? Ya tanpa teman-teman sadari sebenarnya di organisasi ya teman-teman diajarin gitu.
cara ngebuat rundown, cara melis kebutuhan dalam setiap segala macam, itu adalah latihan teman-teman untuk di kehidupan nyata, bukan dibalik gitu. Bukan teman-teman melatih diri di kehidupan organisasi tapi nggak diterapkan di kehidupan nyata, bukan. Tapi kehidupan organisasi itu untuk kehidupan nyata gitu. Jadi buat to-do list lah teman-teman semua itu, gimana plan saat lagi semangat-semangatnya dan saat lagi malas-malasnya. Terakhir, next slide. Oke. Bersabarlah dalam proses kebaikan karena kita tidak tahu proses mana yang akan menghantarkan kita pada beribu kebaikan yang lainnya. Gitu. Jadi ini sih kata-kata terakhir ya, kata-kata terakhir dari Mbak. Ini menuju slide akhir gitu ya, bahwa ketika kita lagi capek, lagi malas, lagi hektik gitu ya dengan banyak tugas dan segala macam gitu. Satu hal yang harus kita ingat bahwa kebaikan itu akan menghadirkan kebaikan yang lainnya. Keburukan itu akan menghadirkan keburukan lainnya. Jadi ketika kita lagi malas, seenggaknya kita harus melakukan hal baik gitu. Kalau misalnya Mbak itu pernah belajar ya, jadi kalau misalnya kita melakukan satu kesalahan dalam sehari, minimal kita harus menutupnya dengan 2 kebaikan. 2-3 kebaikan. Itu untuk merecovery mental kita ya, biar nggak merasa bahwa kesalahan itu ya normal kita lakukan gitu. Maka bersabar dalam proses berpunya peran dan kita bersabar di sana gitu ya, insya Allah akan memancing kebaikan-kebaikan yang lainnya yang kita nggak sadari, yang suatu saat ketika kita ketemu dengan diri kita yang sama gitu ya, kita udah punya skill yang baru gitu, kita udah punya skill yang baru dan kita bisa kadang kita bisa melakukan kesulitan yang lain gitu, dan kita punya solusinya, kita udah punya solusinya dan kita udah tahu solusinya gitu. Sesimpel itu, sesimpel kita punya karakter mudah menemukan solusi, kita punya karakter untuk nggak ambil pusing, kita punya karakter yang bertahan dalam proses gitu ya. Bahkan kita kalau misalnya buat mie instan aja gitu, mie sedap aja, kita harus direbus dulu tuh mie-nya gitu. Kita harus ngupasin apanya dulu tuh, bungkus-bungkusnya dulu gitu kan. Kita harus ngambil air di galon dulu gitu. Nah, itu adalah sebuah proses dan teman-teman harus bersabar. Artinya nggak enak dan enak itu satu paket dan itu nggak bisa dipisahkan gitu. Mungkin itu sih yang bisa Mbak sampaikan. Slide terakhir kayaknya udah deh selesai. Ya. Itu yang bisa Mbak sampaikan. Mungkin bisa kembali ke Mbak Rafifah. Silakan Mbak Rafifah. Baik, terima kasih kepada Mbak Putri yang telah menyampaikan paparan materinya yang sangat menarik gitu, tentang berkenalan dengan karakter diri. Nah, langsung saja kepada teman-teman semuanya, kini sekarang sudah tiba gitu saatnya sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaan baik lewat kolom chat yang tersedia dengan menggunakan fitur atau menggunakan fitur raise hand yang menggunakan atau menyalakan juga mikrofon. Baik, langsung saja kita mulai sesi tanya jawabnya. Saya persilahkan kepada teman-teman yang hendak ingin bertanya, bisa nyalakan fitur raise hand atau langsung on mic dan bisa juga di kolom chat. Baik, mungkin belum ada nih Mbak Putri. Kalau untuk Rafifah gitu Mbak, pertanyaan terlebih dahulu bagaimana nih Mbak? Sambil menunggu teman-teman yang lain. Iya, boleh. Silakan yuk, kita diskusi, sharing aja sih sebenarnya. Kalau bertanya kepada yang pro ya, kalau Mbak belum pro. Ayo, silakan boleh Rafifah. Baik, nih Mbak, kan tadi Rafifah mendengarkan materi gitu. Ada di plan A itu pas kita semangat-semangatnya dan di plan B itu pas lagi malas-malasnya. Nah, tadi kan kata Mbak Putri pas di plan B gitu, pas lagi malas-malasnya kita boleh kayak mungkin ya menghibur gitu, kayak menonton film dan lain sebagainya untuk mungkin satu episode atau lain sebagainya. Nah, tapi tuh Mbak, terkadang tuh kita tuh malah kayak keterusan dan
tidak bisa membatasinya gitu Mbak. Nah, dari Mbak Putri sendiri gitu Mbak, gimana sih cara kita tuh cuman kayak satu episode aja gitu, mungkin sebagai motivasi gitu, agar kita bisa ke plan A lagi gitu Mbak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar gitu ya, pernah juga dapat materi tentang hal yang sama, kalau Mbak ini ada suatu ilmu ya yang sering Mbak terapin ke diri Mbak. Enggak sih, belum sering Mbak terapin, tapi beberapa kali pernah Mbak terapin. Apa Mbak ininya, tipsnya? Menghukum dan me-reward diri kita. Self reward ya bahasanya kalau sekarang, jajan dinamainnya self reward. Jadi kalau misalnya gini, plan B, ketika kita lagi males-malesnya, kita nonton, kita harus tahu dulu karakter kita gimana, Fah. Kalau Mbak pribadi, Mbak tuh orangnya visual. Jadi ketika Mbak nonton, itu Mbak senengnya kadarnya melebihi apapun gitu. Karena Mbak orangnya visual, jadi Mbak seneng banget gitu. Maka dari itu ketika ketika kita lagi di bawah, emang kadang malah ke distract untuk lebih banyak nonton daripada kita untuk bangkit lagi gitu. Maka solusinya ya menghukum diri. Ketika misalnya gini, aku mau nonton ya maksimalnya 2 episode lah ya, maksimalnya 2 episode, itu yang durasinya 30 menit ya, bukannya 1,5 jam, itu beda lagi tuh, drakor kan. Nah, 30 menit itu maksimal ya 2 episode misal gitu ya. Ya ketika kita menyadari sebenarnya, ketika realistis, ketika kita menyadari bahwa kita punya tugas-tugas yang menanti, ya kita harusnya bisa mengkondisikan itu sih. Gitu. Tapi kalau kita berpura-pura tidak ada apa-apa, tapi kita banyak tugas gitu kan, nah itu yang membuat PR dalam diri kita, dan itu nggak boleh dibiasain, karena itu akan berdampak buruk sih. Kalau Mbak pernah 1 semester itu Mbak punya kebiasaan buruk banget, karena waktu itu lagi bahasanya lagi peralihan antara pandemi dan kuliah biasa gitu. Nah itu, jadi kalau misalnya Mbak sekarang, Mbak akan menghukum diri Mbak. Misalnya Mbak nontonnya lebih dari 2 episode ya, Mbak akan membelikan pop ice adik Mbak gitu misalnya. Itu kan hukuman lagi, dan itu membutuhkan effort kan gitu. Jadi kayak ya diri kita yang mengontrol itu. Tapi kalau misalnya Mbak yakin nggak ya? Nggak deng. Yakin lah ya. Teman-teman semua pasti banyak tugas. Kalau Mbak sekarang sih semester 8 tugasnya sedikit tapi kerjaannya banyak gitu. Banyak tugas, dan ya pasti menyadari. Kecuali kalau kalian scroll Instagram sampai 2 jam berturut-turut, nggak mungkin menurut Mbak. Scroll Instagram itu paling maksimal 30 menit, itu matanya udah gitu kan. Sebenarnya tuh mata itu udah ngasih sinyal kalau misalnya ini capek nge-scroll Instagram, tapi kita masih scroll aja gitu. Jadi ya itu punishment dan reward untuk diri kita. Baik Mbak Putri, terima kasih atas jawabannya. Berarti kita harus membatasi diri dengan hukuman itu, jadi ya tidak berkelanjutan gitu ya Mbak. Baik, mungkin kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Yuk, boleh nih diketik, gak apa-apa. Atau ini si Wafa, boleh Wafa. Izin bertanya ya Mbak, kalau misalnya nih kita dituntut bisa nih dalam suatu hal, nah terus tapi kita merasa kayaknya aku nggak bisa deh gitu, terus jadi dari situ tuh kadang banyak timbul overthinking gitu. Nah, kira-kira menurut Mbak Putri gimana sih cara ngilangin overthinking yang muncul itu? Langsung jawab ya, Fah. Langsung jawab. Silakan. Iya, ini sekarang kan lagi lagi happening yang namanya overthinking ya sebenarnya. Tapi sebelum orang-orang itu sebelum Mbak mengenali yang namanya overthinking, Mbak itu orangnya memang pemikir. Mbak adalah, ya kalau kita mengenali diri sendiri nih ya, Fa, Mbak itu orangnya konseptor banget. Bahkan 80% Mbak dibilang konseptor.
Tuh, kok Mbak bisa tahu kalau diri Mbak konseptor? Mbak banyak mengalami pengalaman, dan ternyata emang Mbak lebih senang mikir daripada senang ngerjain. Gitu. Lebih senang mikir daripada ngerjain, dan itu berdampak pada kita yang sering overthinking. Nah, solusinya gimana Mbak? Ya, ketika kita menyadari kita punya kecenderungan untuk lebih banyak berpikir daripada action gitu ya, bukan anak teknis nih, bukan anak lapangan gitu. Tapi ya kita bisa lapangan, tapi lebih banyak suka mikir gitu. Nah, kita dituntut untuk melakukan suatu hal yang baru yang itu menurut kita susah untuk diadaptasikan gitu. Ya pastinya karena kita orangnya pemikir, maka kita akan lebih banyak mikir. Tapi solusinya adalah, ini pengalaman Mbak ya, solusinya adalah jangan alihkan pikiran itu ke pikiran yang lain gitu. Jangan terlalu banyak durasi overthinking kita untuk hal itu. Jadi kita boleh overthinking. Nih ya, kalau Mbak pribadi, Mbak boleh overthinking nih. Suatu hari Mbak boleh overthinking, tapi ketika overthinking itu hanya untuk satu hal, itu udah nggak baik. Karena kalau misalnya overthinking itu kita bagi, overthinking kan sebenarnya berpikiran berlebih ya. Sebenarnya bukan sih, merencanakan nih buat ini, merencanakan buat itu gitu. Nah, sebagai orang yang lebih banyak berpikir daripada melakukan, kita harus punya komitmen untuk melakukan hal itu yang jelas gitu. Kita breakdown ke hal-hal yang kecil. Misal Wafa dituntut untuk bisa jadi sekretaris misalnya. Misalnya Wafa dituntut untuk bisa jadi sekretaris, kalau jadi bendahara deh, ngatur duit. Ya, kalau misalnya dipikirin terus ya nggak akan ada akhirnya. Tapi kalau misalnya kita mencoba ke hal-hal yang lebih kecil, ngurusin uang kita sendiri, ngurusin uang kuliah misal gitu, ngurusin uang pribadi, dari situ tuh nyatet uang pribadi segala macam. Itu kan hal yang kecil nih, itu akhirnya jadi hal yang biasa. Kita overthinking itu karena apa? Karena kita jumping mikirnya. Jumping tahu kan? Loncat mikirnya gitu. Kita disuruh A misal, kita langsung mikir A, wih besar banget nih A, gue bisa nggak ya nih jadi A gitu kan. Tapi kita nggak pernah mengkerucutkan itu ke dalam plan-plan kecil. Nah, tugas kita sebagai orang yang suka overthinking adalah memplan itu ke hal-hal yang kecil, dan kita komitmen. Kalau kita nggak komitmen ya kita akan overthinking lagi gitu. Itu sih kalau pengalaman Mbak. Itu, Fa. Oke, makasih Mbak Put. Ya, semoga ini. Lanjut, silakan Rafifah. Baik, kepada teman-teman, apakah yang ada ingin bertanya lagi? Dipersilahkan, baik bisa raise hand, langsung on mic, atau di kolom chat. Mungkin sudah tidak ada lagi Mbak untuk teman-teman yang ingin ditanyakan. Mungkin pemaparan materi dari Mbak Putri sudah sangat jelas dan sangat bermanfaat bagi kita untuk bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Gitu. Nah, langsung saja ya. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Putri bermanfaat untuk kita semua. Dan di sini saya selaku MC Rafifah Putri Azahra pamit undur diri, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mungkin acara selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman perhatiannya. Semoga bermanfaat ilmunya. Masih kembali. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri. Baik, terima kasih kepada Saudari Rafifah Putri yang telah memandu acara ini kita pada malam hari ini. Acara selanjutnya yakni doa yang akan dipandu oleh Saudara Arya Prasetyo. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar.
Baik, di sini saya akan memimpin doa. Bagi yang muslim silahkan mengamini dan bagi yang non muslim silahkan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunazina min jamil afali wal afat wa tadiku biha alam darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wal mamat illa ala kulli syai'in qadir. Allahumma fil li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Arya Prasetyo yang telah membacakan doa. Acara yang selanjutnya yaitu penyerahan piagam kepada Pak Sekti. Rosalina Alfian, Rosalina. Untuk yang bertugas mendokumentasikan acara, saya persilahkan. Oke, terima kasih ya. Diterima nih. Piagam online-nya, Masya Allah. Semoga bermanfaat ilmunya untuk teman-teman Himasakta. Semangat Gempita. Terima kasih kembali, Kak. Baik, setelah usai sudah acara kita pada malam hari ini. Acara demi acara telah kita lalui bersama, telah kita dapatkan segudang ilmu yang bermanfaat. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran dan antusias para peserta yang hadir. Karena semangat kalian, acara notif ini terasa sangat istimewa. Saya selaku MC dan panitia yang bertugas, mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua dan Mbak Putri terkhusus.